Oke kawan-kawan, kali ini aku mau cerita sedikit lah tentang film yang berjudul. Kalian baca aja lah sendiri judulnya di video. Kalau aku sebut nanti judulnya bisa bahaya pula channelku. Kalau nggak nampak kalian judulnya, ada juga nih aku taruh judulnya di deskripsi. Oke lah, lanjut. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini bercerita tentang seorang pemuda remaja yang mendapatkan sebuah warisan dari peninggalan ayahnya, di mana warisan tersebut ialah sebuah robot wanita yang sangat cantik dan seksi, di mana tugas robot tersebut ditugaskan hanya untuk menjadi penghibur dan melayani setiap hal yang diinginkan oleh tuannya. Oke kawan-kawan, daripada penasaran mending langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama It, di mana It di sini baru saja ditinggal ayahnya akibat terkena serangan jantung. Kita flashback dulu ke masa lalu, di mana dulu sewaktu It masih kecil, rupanya sang ayah adalah seorang artis sekaligus juga produser film bermantap-mantap. Saat itu It yang penasaran dengan suara desas di ruangan kerja milik ayahnya. Dia langsung mencoba untuk mencari tahu, dan ketika membuka pintu, It pun langsung terkejut karena ternyata di sana sang ayah sedang mencicipin kue cuti dari salah satu artisnya. Dan pada saat itu ketika It sudah berusia 15 tahun, dia bersama ayahnya sudah saling support dengan industri film bermantap yang sedang dikerjakan ayahnya. Mendengar itu dia hanya bisa nurut begitu saja ketika ayahnya meminta It untuk tidak berisik, karena ayahnya sedang ingin membuat film. Singkat cerita, ketika pembuatan filmnya sedang dimulai, tiba-tiba saja sang ayah meninggal secara mendadak akibat terkena serangan jantung, dan terlihat dengan kondisi rudalnya yang masih dalam keadaan berdiri tegak. Tidak beberapa lama ambulan pun datang untuk membawa sang ayah ke rumah sakit, dan di momen duka ini terlihat juga It ditemani oleh teman wanitanya yang bernama Lisa, sekaligus menghibur It atas kepergian dari ayahnya. Seminggu dari kematian ayahnya, It tiba-tiba mendapat kiriman paket yang sangat besar. Di sini It juga tidak tahu sama sekali siapa pengirimnya. Kemudian dia membawa masuk paket tersebut. Dengan rasa penasaran, dia pun langsung membuka paket itu, di mana isi dari paket tersebut adalah sebuah robot wanita yang cukup membuat mata kita tidak bisa berkedip. Dengan menggunakan bahasa Jepang, seketika robot wanita itu pun langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Anna. Di sini Anna mengatakan kalau dia siap melayani It dalam segala apapun. Namun bukannya senang, It malah lari ketakutan keluar rumah. Dengan secara bersamaan, dia bertemu dengan pamannya yang bernama Jin. Dia adalah seorang profesor ilmuwan di bidang pembuatan robot manusia. Anna pun kemudian keluar mengejar It dan memaksa It untuk segera melakukan percocok tanaman di halaman rumahnya. Di sini It cukup kewalahan dengan perbuatan Anna, hingga pada akhirnya paman Jin menyuruh It untuk mengatakan kata umami, di mana umami ini adalah sebuah kode untuk menghentikan Anna. Setelah itu paman Jin di sini menjelaskan kalau Anna robot wanita yang diterimanya ini ialah merupakan hasil percobaan investasi dari ayahnya dulu, dengan tujuan agar bisa membantu dan membimbing It untuk melakukan mantap di usia remajanya. Paman Jin juga berkata jika It menolaknya, maka dia akan dikenakan denda sebesar 50 juta baht. Setelah menjelaskan semuanya, paman Jin pun memberikan buku panduan robot wanita itu kepada It dan segera buru-buru pergi dari sana. Sehingga mau tidak mau dengan terpaksa, It harus mempelajari cara bekerja si anak ini. It pun kemudian meminta Anna untuk melakukan senam aerobik, dan pastinya adegan di sini bisa membuat para pemilik rudal bergetar seketika setelah 3 jam bergerak tanpa henti, dan mungkin karena kecapean juga. Anna pun tiba-tiba konslet dan terkapar nungging di lantai. It yang tidak tahu cara memperbaikinya. Lantas dia pun meninggalkan Anna begitu saja dan bergegas pergi berangkat ke sekolah. Tidak lama kemudian ketika It sedang bersekolah, paman Jin pun datang kembali ke rumah It untuk memperbaiki Anna agar Anna bisa berfungsi lagi dengan normal, sekaligus mengupdate suplai baterai agar suplai baterai Anna bisa bertahan lebih lama.
Tidak cuma itu, Paman Jins juga menaruh kamera kepada Anna agar dia bisa memantau dengan apa yang dibuat oleh It dan robot wanitanya itu. Setelah semua sudah beres, Paman Jins pun menyuruh Anna untuk menyusul It ke sekolah. Iya, lai. ตามไปที่มหาลัย ไปหาอิฐที่มหาวิทยาลัย Dan tidak lama kemudian, Anna pun masuk ke kelas dan langsung duduk di sebelah It. Semua teman-teman It seketika kaget dan bingung melihat wanita cantik dan seksi yang tiba-tiba datang yang langsung menempel kepada It. Di sini It berusaha berbohong dengan beralasan kalau Anna adalah sepupunya yang baru saja datang dari kampung. Dan karena tidak mau ambil pusing, It kemudian langsung mengajak Anna pulang ke rumah. Setibanya di rumah, It langsung bertanya kenapa Anna selalu mengikuti dirinya. Dan Anna menjawab karena dia harus menjalankan tugasnya, yaitu melayani semua kebutuhan dari tuannya. It pun bertanya lagi, bagaimana cara Anna bisa mengisi daya baterainya, dan di mana posisi colokan untuk mengecas dirinya. Tanpa basa-basi, Anna pun langsung menunjukkan tempat colokan daya isi baterainya yang berada di atas kue cubitnya. Ketika It yang hendak mencoba mencolok cas baterai di kue cubitnya, tiba-tiba saja si Lisa datang dan merusak harapan kita semua. แล้วทำไมที่เก็บแบตต้องไปอยู่ตรงนั้น กูว่าแล้วไม่ใช่ญาติกัน เปิดที่เก็บแบตเตอรี่ สรุป แอนนาเป็นเซ็กดอลของพ่อแก แล้วแกต้องมีเซ็กกับมันเนี่ยนะ Sehingga dengan terpaksa di mana It harus menjelaskan semuanya kalau Anna ini hanyalah merupakan sebuah robot pemberian warisan dari ayahnya, dan meminta kepada Lisa agar Lisa tidak memberitahu semua ini kepada orang lain. It juga mengatakan kalau Anna sudah diprogram hanya nurut kepadanya dan tidak mau dengan orang lain. Bahkan jika ada orang lain yang mencoba mengganggu atau mengapa-ngapain dengannya, maka Anna akan langsung menyerang dengan elemen listriknya. Lisa yang tidak percaya, dia pun lantas mencoba membuktikan perkataan dari It, dan benar saja dia pun langsung mendapatkan buktinya. Singkat cerita, pada malam harinya, Anna pun mencoba untuk menjalankan tugasnya sebagai robot penghibur dan sekaligus mengajak It untuk melakukan kegiatan mantap. Namun It si pemuda polos ini malah menolaknya karena merasa masih belum terbiasa. Keesokan harinya, Paman Jins pun berkesimpulan kalau It butuh seseorang agar dirinya bisa lebih percaya diri untuk cocok tanam. Lantas dia pun memerintahkan seorang wanita bernama Saeng Deo, di mana Saeng Deo adalah artis pensiunan terkenal di dunia perfilman mantap. Saeng Deo ditugaskan oleh Paman Jins untuk mengajari pemuda polos tadi agar bisa lebih aktif dan lebih terampil di hadapan wanita. Ketika berada di rumah It, Saeng Deo pun mulai menjalankan tugasnya sambil berkata kalau dirinya adalah teman dekat dari mendiang ayahnya. Setelah lama berbincang-bincang panjang lebar, Saeng Deo pun langsung memancing It dengan adegan raba-merabanya. Tapi tanpa dia sadari dari belakang. Tiba-tiba Anna muncul dan langsung mengkretek leher dari Saeng Deo. Sambil kesakitan memegang lehernya, Saeng Deo pun bergegas pergi. Dan dia juga berpesan, jika It butuh nasihat atau butuh sesuatu darinya, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahunya. Tidak lama setelah Saeng Deo pergi, datanglah Lisa yang berpenampilan menarik dari yang sebelumnya. Dia berniat untuk mengajak It pergi bareng ke sekolah. Setibanya di sekolah, ketua OSIS mereka yang bernama Ratana beserta anggotanya langsung mencegat Anna dan Lisa karena memakai seragam sekolah yang tidak pantas. Dia pun kemudian meminta Anna dan Lisa agar segera mengganti seragam mereka dengan baju yang lebih sopan, agar tidak membuat para pria gagal fokus melihatnya. Setelah saat itu, di saat jam pelajaran selesai,
It bersama 5 temannya termasuk Anna kemudian dikasih tugas oleh gurunya untuk membuat film dokumenter edukasi tentang bahayanya beradu mekanik di usia dini. Awalnya mereka berlima ini menolaknya, namun setelah gurunya menjanjikan kalau mereka semua akan diberikan nilai A+ jika mau mengerjakannya. Mendengar itu mereka berlima ini pun langsung menerima tugas tersebut. Mereka pun kemudian akhirnya memilih rumah It sebagai tempat untuk memproduksi film edukasi tersebut. Karena cuma rumah It yang layak untuk melakukan tugas seperti itu. Termasuk juga di sana banyak barang-barang alat bercocok tanam peninggalan dari ayah It yang bisa mereka gunakan. อ๋อแบบนี้นี่เองมิน่าล่ะ เฮ้ยอิดเครื่องนวดพ่อมึงดีว่ะ Setibanya di depan rumah It, di sana kemudian mereka bertemu dengan Tante Sayengdeo yang mengajukan dirinya untuk turut ikut membantu mereka. Dua teman It yang bernama Ken dan Todd langsung ngiler ketika melihat Tante Sayengdeo. Usut punya usut, ternyata mereka berdua sudah sangat mengenal Tante ini yang sering muncul di setiap series film kita pada masanya yang sering mereka tonton. ไอ้อิดนั่นใช่แสงดาวเต้าสะบึมปะวะอุ๊ยเฮียไม่ได้ฝันจริงด้วย Setelah berkumpul, mereka pun mulai membahas tugas mereka. Tidak lupa juga mereka meminta pendapat dari Sayengdeo. Di sini Sayengdeo berpendapat kalau dia sebenarnya tidak setuju kalau film edukasi tentang bahayanya bermantap di usia dini. Karena menurutnya bermantap-mantap itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk dinikmati. Namun pendapat si Tante ini dibantah oleh Ratana selaku ketua OSIS yang sangat menjunjung tinggi etika dan nilai moral generasi muda di usia dini. Hingga pada akhirnya diskusi mereka itu berakhir ketika Lisa sedang menjahilin Anna. Karena di sini cuma Lisa lah yang tahu kalau si Anna ini adalah sebuah robot. It yang tidak mau semuanya semakin berantakan. Akhirnya meminta semuanya untuk pulang dan akan melanjutkan tugasnya di hari esok. Setelah semua orang telah pergi, malamnya Anna kembali mengajaknya dan membimbing It untuk melakukan permainan adu mekanik. Namun lagi-lagi It yang polos ini malah menolaknya dan lebih memilih mengajak Anna untuk bercerita-cerita saja. Anna kemudian bertanya seperti apa sosok ayahnya di mata It. It berkata bahwa meski ayahnya itu memiliki banyak kekurangan, namun dia selalu menyayangin dan gak akan pernah malu dengan pekerjaan ayahnya. Mendengar hal itu dari It, Anna pun mulai serius mendengarkannya dan berusaha untuk memahami perasaannya. Keesokannya It dan teman-temannya mulai membuat film edukasi tersebut. Namun Ken dan Todd sangat canggung dalam peran mereka yang sangat tidak seru. Karena tidak ada adegan mantapnya, mereka pun akhirnya kembali mengevaluasi naskah dan jalan ceritanya. Dan sementara di belakang, Lisa yang dasarnya tidak suka dengan Anna, kemudian dia menumpahkan cairan pelicin di lantai untuk mencelakai Anna. Dan benar saja ketika Anna mendekatinya, Anna pun jatuh terpeleset bersama mereka. Sehingga akibatnya Anna si robot cantik ini pun mengalami error program. Menyadari Anna konslet, It pun begitu panik dan langsung menelpon Paman Jeans untuk menanyakan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Paman Jeans pun kemudian menyarankan agar It menyuruh Anna untuk merestart dirinya. Tidak lama kemudian Anna pun kembali aktif dengan normal sambil berkata kalau dia baik-baik saja. Di sini Anna sebenarnya tahu kalau Lisa akan mencelakainya. Namun It berkata kalau itu hanyalah kecelakaan biasa. Karena dia paham kalau Lisa sebenarnya adalah orang yang baik. Anna kemudian bertanya apakah It menyukai Lisa atau tidak. Dan It pun menjawab kalau dia memang mencintai Lisa. Namun itu hanyalah sebatas sahabat. Dan dia juga bersyukur karena Lisa selalu ada di sampingnya dan menemani di saat-saat tersulit dalam menjalani hidup. Seperti contohnya ketika It yang sedang ditinggal oleh ayahnya. Keesokan harinya sewaktu berada di toilet, Lisa pun meminta maaf kepada Anna atas kejadian kemarin. Anna berkata kalau dia tidak marah sama sekali dan menganggap kalau kecelakaan itu hanyalah kecelakaan biasa. Di sini Lisa juga mengungkapkan alasannya menyukai It karena It dulu pernah melindunginya dari banyak hal yang membahayakan dirinya. Dan dia berkata dengan tegas kalau dia siap bersaing secara sportif dengan Anna untuk mendapatkan It. Singkat cerita, pada malam harinya, Anna kembali menggoda It untuk melakukan adegan beradu mekanik dengan seragam dinasnya yang menggetarkan para pria. Namun karena It yang cuma sibuk dengan tugasnya,
Ana pun kemudian memilih beres-beres kamar saja sambil mencari perhatian dari It. Hingga di mana It yang sudah tidak tahan dengan melihat pemandangan yang menggoda terus-terusan di depannya. Akhirnya singkongnya pun mulai aktif dan langsung berdiri. Hingga pada akhirnya dia pun mulai mencicipin kue cubit dari robot cantik ini untuk pertama kalinya. Keesokannya It dan teman-temannya kembali mengerjakan tugasnya sambil minum-minum. Di mana di sini adalah rencana Lisa dan Ken untuk membuat Ana dan It agar mabuk berat, agar mereka berdua nanti bisa sama-sama merasakan kue cubit dari Ana dan singkong milik It yang sedang saat mabuk. Setelah mereka minum banyak, Lisa dan Ken mulai menjalankan rencana mereka, di mana Lisa di sini berpura-pura ingin membereskan kamar It agar dia bisa masuk berdua bersamanya. Dan tanpa basa-basi, di sini Lisa menyuruh It untuk segera mencoba kue cubitnya yang sudah lama tidak dicicipi tersebut. Sementara di luar, Ken yang kepingin banget mencicipi kue cubitnya Ana. Lantas dia menyuruh Ana untuk minum begitu banyak, sampai akhirnya membuat Ana menjadi error. Paman James yang melihat ini dari kamera. Seketika dia langsung menelpon It untuk memberitahunya agar dia segera mencegah Ken yang ingin menjebol gawang si Ana. Mendengar ini, It pun langsung mengabaikan Lisa begitu saja di dalam kamarnya dan bergegas keluar untuk segera menghentikan aksi dari Ken. Di sini It pun kemudian memberitahunya kalau si cantik yang hendak dijebolnya itu adalah sebuah robot, dan dia menegaskan agar Ken berhenti mengejarnya karena Ana tak lebih hanyalah sekedar robot penghibur. Ken pun langsung terkejut setelah mendengar penjelasan dari It. Namun Ana mendengar semua penjelasan itu tampaknya sangat kecewa dan kemudian berlari keluar sambil menangis. Sehingga di mana dia kemudian ditabrak sebuah mobil yang sedang melintas di depan rumahnya It. Setelah mengalami kecelakaan itu, Ana pun langsung mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan Paman James mengatakan kalau sistem Ana sudah sangat rusak parah dan sangat sulit untuk diperbaiki. Dia juga mengatakan mau tidak mau, dia harus membayar denda sebesar 50 juta baht karena dia sudah gagal dalam menjaga Ana. Dan hal ini membuat It menjadi sangat sedih. Singkat cerita, ketika sedang melakukan penelitian panjang, Paman James akhirnya menemukan sebuah ide agar dia bisa membuat sistem memori Ana kembali berfungsi, yaitu dengan cara di mana It harus bisa masuk ke alam bawah sadar Ana. Dan jika percobaan ini tetap gagal, maka It terpaksa harus tetap membayar denda tersebut kepada investor. Paman James pun kemudian langsung memulai idenya ini dengan cara mengkoneksikan dengan sebuah alat yang dibuatnya antara It dan Ana. It pun kemudian masuk ke dalam memori yang terekam dalam diri Ana dan bisa merasakan kejadian-kejadian di masa lalunya. Beberapa saat kemudian setelah It berhasil mengendalikan dirinya dalam alam bawah sadarnya, akhirnya dia pun berhasil menemukan Ana yang berbaring di fase terakhir memorinya. Dan tanpa pikir panjang, It pun segera membangunkan Ana dan kemudian membawanya kembali seperti disedia kala. Beberapa hari kemudian terlihat It dan Ana bisa hidup bersama lagi. Bahkan kini sistem Ana yang lebih jauh sangat sempurna, yang merubahnya layaknya seperti manusia normal. Sementara Lisa kini juga sudah merelakan It bersama Ana. Mereka akhirnya kembali bersahabat dengan baik. Hingga di akhir cerita, It dan Ana yang kini sudah sama-sama saling mencintai. Akhirnya mereka melakukan permainan adu mekanik sampai luber. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.